hadiratmu, hampiri tahta kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kekuatanku hanya dalam hadiratmu, oh Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Kau segalanya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini, rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Shalom Jemaat Gereja Kristen Jakarta. Gereja memberikan layanan ibadah online bagi jemaat. Lalu apa saja ya yang harus dipersiapkan? Pilihlah jam ibadahmu dan ikuti tepat waktu. Jangan sampai terlambat ya. Berpakaian rapi dan sopan, seperti kondisi jemaat akan pergi ke gereja. Siapkan Alkitab dan alat tulismu ya. Duduklah dengan posisi yang baik agar tetap fokus. Hindari untuk berbaring ataupun sambil melakukan kegiatan lain di rumah. Berdoalah secara pribadi untuk mempersiapkan hati kita mengikuti ibadah ya. Berpartisipasilah aktif dalam beribadah, seperti ajakan untuk berdiri atau duduk, menyanyikan pujian, dan mendengarkan firman Tuhan dengan tetap fokus. Persembahan dapat jemaat berikan melalui transfer ke rekening gereja lokal masing-masing ya. Ikutilah ibadah online sampai selesai. Mohon bimbingan orang tua untuk dapat mengajak anak merenungkan firman melalui ibadah online sekolah minggu. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Ibadah ini kita mulai dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Foto kitab kita pada hari ini kita ambil dalam Mazmur 7 ayat 9-10 yang berbunyi, Tuhan mengadili bangsa-bangsa, hakimilah aku Tuhan, apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas. Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar, Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Mari Bapak Ibu, saudara-saudaraku di rumah dimanapun kita berada pada hari ini, kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan.
Biar hari Sabat ini kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab kemanakah kita dapat pergi ketika semua terasa berat, ketika tak seorang pun yang mengerti beban kita. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Kita sama-sama katakan. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Mau sujud sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubahkan, Dia ubah hidupku. Barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Saya mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita angkat kembali pujian ini. Yes. Hanya pada Engkau Tuhan hati kami berserah. Seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Ku mau sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Kau ubah Hidup barui hatiku Tuhan. Karena kami percaya sesuatu Tuhan terjadi Tuhan. Sesuatu terjadi saat datang di altar. Ku mau sujud di altar-Mu Tuhan. Sujud di altarnya. Yes. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku
lepaskanku. Dia ubah hidupku, memenuhi hatiku. Sesuatu terjadi saat datang Dia. Katakan, kemenangan terjadi Tuhan. Kemenangan Kesembuhan akan terjadi Tuhan. Kesembuhan terjadi. Sesuatu terjadi Bapa. Sesuatu terjadi saat datang Dia. Bapak, kami mau buka ibadah ini Tuhan. Biar Kau beracara, bertata Bapak sepanjang ibadah kami pada hari ini Bapak. Ini hidup kami, ini hati kami Tuhan. Biar pujian penyembahan kami menyenangkan Kau Tuhan pada pagi ini Tuhan. Terima kasih. Karena Engkaulah Allah satu-satunya yang kami andalkan. Kau Allah satu-satunya yang kami percaya Tuhan. Yes. Amin. Satu-satunya yang ku Yes. andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku Yes. Kau Tuhan yang memberkati Bapak. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari Bapak Ibu saudaraku, kita angkat kembali pujian dengan sikap doa kita. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Katakan satu-satunya Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Lebih dalam kata satu-satunya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku
satu-satunya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Yang masih berdoa, kita mau katakan Satu-satunya yang ku yes. Sebab hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang kami andalkan Tuhan. satunya yang Satu-satunya yang ku percaya ya Bapa. Yes. Engkau Engkau sumber pengharapan. sumber Di mana kami sudah bersandar Tuhan. sumber Amin. Satu-satunya Tuhan hanya Engkau Bapa. satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Yes. Amin Bapak. Mari Bapak Ibu, saudara-saudaraku dimanapun kita berada, kita mau bangkit berdiri. Bersama kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja Kudus dan Am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita juga akan membaca nats Alkitab kita yang terambil dari Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20. Kita baca secara bergantian. Ayat yang genap dibaca oleh perempuan, kemudian ayat yang ganjil dibacakan oleh yang laki-laki, begitu seterusnya sampai ayat yang ke-20. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan,
Berdoalah supaya waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakan sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikian pembacaan firman, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Mari kita mau bersorak bagi Allah kita pagi hari ini. Untuk teman-teman yang ibadah di rumah bersama keluarga, boleh kasih tos ke keluarganya, katakan Tuhan mengasihimu, mari kita bersorak bersama. Atau yang ibadah sendiri di rumah, boleh katakan haleluya. Haleluya. Kita mau katakan kau batu karang yang teguh. Batu karang yang teguh, Kota bentengku. kota benteng dan perisaiku. Amin. Dia Allah yang menang kalahkan maut. Perang kalahkan maut. Haleluya. Penyelamat yang bangkit dan hidup. Sekali kita mau katakan kau Yesus batu penjuru. Kau Yesus batu penjuru. Darimulah keselamatanku. Yang menang kalahkan maut. Penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, Tuhan mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Semuanya sorakan. Bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak, majukan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Dia Allah yang agung, Allah yang perkasa. Dan perkasa, tegak dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak,
kita akan mempersiapkan hati kita, pikiran kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan mengangkat sebuah pujian, Harapanku. Dalam segala keadaan, segala musim, harapan kita di dalam Tuhan gak akan pernah sia-sia. Harapanku dalam Yesus takkan pernah sia-sia. Dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Lewat apapun kami percaya ketika kami berjalan sama Tuhan, gak ada yang mustahil. Percaya tiada yang mustahil bila ada Yesus. Ku percaya kasih-Mu yang sempurna di dalamku. Kami percaya, Ku percaya tiada yang mustahil bila ada Yesus. Ku percaya kasih-Mu yang sempurna di dalamku. Harapanku dalam Yesus takkan pernah sia-sia. Tetap teguh karena Yesus menopangku. kami percaya Tuhan. Ku percaya tiada yang mustahil bila ada Yesus. Ku percaya kasih-Mu yang sempurna di dalamku. Harapanku dalam Yesus takkan pernah sia-sia. Dan imanku Dan imanku tetap
persilahkan kepada hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom dan selamat Paskah, Jemaat Sinode Gereja Kristen Jakarta, juga buat semua saudara-saudara yang mengikuti ibadah online ini. Pernahkah saudara menyaksikan dengan mata kepala sendiri orang yang kerasukan setan? Atau pernah nggak saudara mengusir setan? Saya ingat sekali pengalaman pertama saya ikut mengusir setan. Di suatu malam, sewaktu saya masih di seminari kira-kira 10 tahun yang lalu, kira-kira 20-an tahun yang lalu, saya dan 2 orang teman diajak oleh dosen kami pergi mengunjungi seorang jemaat. Ada anggota keluarganya yang kerasukan setan, kata dosen saya. Waktu mendengar kerasukan setan, terus terang perasaan saya bercampur aduk. Antara penasaran, juga bingung bagaimana caranya, juga takut. Takut bisa menang nggak ya? Atau jangan-jangan saya dicekek sama orang yang kerasukan setan. Puji Tuhan, setelah kami datang dan beberapa menit berdoa dan dalam nama Yesus mengusir kuasa roh jahat yang ada dalam diri orang tersebut, orang yang tadinya kerasukan setan itu menjadi tenang dan dilepaskan dari kuasa kegelapan. Mulai dari saat itu, saudara, saya makin tersadar akan realita adanya kuasa kegelapan, realita akan peperangan rohani. Sejak saat itu saya tertantang untuk memahami dan mempraktekkan firman Tuhan tentang bagaimana bisa menang atas peperangan rohani. Dan pada hari ini, saya rindu membagikan kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana kita bisa menang atas peperangan rohani kepada saudara-saudara sekalian. Namun sebelumnya, mari kita berdoa mohon penerangan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan, saat ini kami mau belajar bagaimana bisa menang dalam peperangan rohani. Bukalah pikiran hati kami ya Tuhan, supaya kami bisa memahami akan firman-Mu. Dan mampukanlah kami untuk kami mempraktekkan firman-Mu ya Tuhan. Roh Kudus tolonglah kami. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa. Amin. Bagaimana kita bisa menang dalam peperangan rohani? Mari kita lihat apa yang Alkitab katakan di dalam Efesus 6 ayat 10-20. Firman Tuhan mengatakan begini. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dan dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan.
Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Saudara, Rasul Paulus memberitahukan kepada kita 3 kunci bagaimana kita bisa menang dalam peperangan rohani. Kunci yang pertama adalah berada dalam Kristus. Berada dalam Kristus. Saudara, saya mau permisi tanya, apakah pandangan saudara terhadap kuasa kegelapan? Nah, sikap kebanyakan orang terhadap kuasa kegelapan dapat dikelompokkan setidaknya menjadi 4 kelompok. Yang pertama, orang yang percaya dan takut akan kuasa kegelapan. Termasuk di dalamnya orang yang takut hal-hal yang berbau mistis, misalnya seperti tahyul atau tempat yang gelap, sepi, kuburan. Itu jenis orang yang pertama. Jenis orang yang kedua adalah orang yang percaya dan bermain dengan kuasa kegelapan. Banyak orang demi untuk memperoleh keselamatan, kesembuhan, kekayaan, jodoh, dan sebagainya, orang rela menyembah kuasa kegelapan, memelihara jimat dan benda-benda keramat, pasang susuk, dan sebagainya. Itu kategori orang yang kedua. Yang ketiga, jenis orang yang meremehkan atau menganggap nggak ada. Nah, jenis orang yang ketiga ini banyak dijumpai di dunia barat yang sangat menekankan intelektual dan teknologi. Kuasa kegelapan dianggap nggak ada, bahkan dijadikan bahan lelucon. Contohnya saja pada hari Halloween, itu kuasa kegelapan ditertawakan. Nah, jenis yang keempat adalah orang yang menganggap kuasa kegelapan itu nggak ada dan nggak takut, nggak ada, jadi biasa aja. Nggak ditertawakan, nggak juga ditakutin. Nah, saudara, apakah Anda termasuk di dalam salah satu kategori ini? Tuhan nggak mau kita takut atau khawatir akan kuasa kegelapan. Tuhan juga nggak mau kita bermain-main terlibat dalam kuasa kegelapan. Tuhan nggak mau kita meremehkan kuasa kegelapan, karena kuasa kegelapan itu memang ada. Tuhan mau kita mempunyai cara pandang dan sikap yang benar terhadap kuasa iblis dan roh-roh jahat. Bagian firman Tuhan yang kita baca memberitahukan bahwa kuasa kegelapan termasuk iblis. Di ayat 12 dikatakan mencakup pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan roh-roh jahat di udara. Semua kategori daripada setan, roh-roh jahat ini adalah kenyataan. Selagi kita hidup, kita berada dalam peperangan roh. Peperangan rohani melawan kuasa-kuasa roh jahat ini. Dan lawan kita, saudara, lawan kita, Alkitab katakan bukanlah darah dan daging, artinya bukanlah manusia. Jadi lawan kita, musuh kita selama kita hidup di dunia bukanlah bos kita yang pelit, karyawan yang suka ngeyel, suami yang selingkuh, istri yang cerewet, papa yang galak, atau teman yang berkhianat. Iblis dan segala kuasa roh jahatlah yang menjadi musuh kita, yang harus kita lawan. Rasul Paulus menjelaskan tentang kuasa kegelapan ini bukan supaya kita takut atau khawatir, tapi justru supaya kita dapat bertahan dan menang dalam menghadapi kuasa kegelapan. Dalam ayat 10 dikatakan, akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saudara, Rasul Paulus mengatakan, kita bisa kuat di dalam Tuhan, karena kita bisa kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Seseorang bisa kuat, bisa bertahan dan menang melawan kuasa kegelapan jika ia berada di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Nah, pertanyaan sekarang, bagaimana seseorang bisa berada di dalam Tuhan? Saudara, kehidupan di dalam Tuhan dimulai pada saat seseorang menerima Tuhan Yesus dalam hatinya,
mengakui dan meninggalkan segala dosanya. Sewaktu orang itu mengundang Tuhan Yesus menguasai hidupnya, maka kuasa Tuhan sudah terjadi dan tinggal dalam hatinya. Pada saat itulah ia setelah berada di dalam Tuhan. Dan kitab bagian sebelum daripada pasal ke-6 ini, Paulus memberitahukan betapa hebat kuasa Tuhan yang ada di dalam orang percaya. Dalam Efesus 1:19-21 dikatakan begini, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuatan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Saudara, dengan berada di dalam Tuhan Yesus, di dalam kekuatan kuasa Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, yang jauh lebih tinggi dari segala kuasa apapun, kita pasti menang dalam peperangan rohani. Saya ingat satu kejadian lagi sekitar tahun 2009 atau 2010. Dalam sebuah retreat encounter yang diadakan oleh Gereja Kristen Jakarta, para peserta yang adalah calon-calon baptisan itu diajak untuk mengakui segala dosa mereka, serta meninggalkan segala perbuatan buruk, kebiasaan buruk. Juga termasuk meninggalkan segala ikatan mereka dengan kuasa kegelapan, termasuk meninggalkan benda-benda keramat, meninggalkan jimat-jimat yang mereka pegang selama ini. Nah, waktu kita sedang berdoa pelepasan, ya, tiba-tiba ada satu orang peserta yang mengaum dan loncat-loncat seperti seekor harimau. Wow, banyak peserta menjadi panik, kaget. Menyadari kondisi ini, saya dan beberapa rekan pembimbing seketika itu juga mengajak semua peserta berdoa. Dan kami menyanyikan lagu dalam nama Yesus, dan kemudian kami dalam nama Yesus mengusir kuasa kegelapan dalam diri orang tersebut. Setelah beberapa menit, pria tersebut menjadi tenang, dan mulai sadar. Dalam kesadaran, dia mengakui bahwa dulunya dia pernah diisi, katanya. Pernah ngundang kuasa kegelapan untuk membuat dia kebal. Tapi puji Tuhan, dalam Kristus, pria ini mendapat kelepasan, dan sejak saat itu memulai kehidupan baru di dalam Tuhan Yesus. Nah, saudara, saya nggak tahu bagaimana kondisi saudara masing-masing. Apakah di antara saudara ada yang terlibat dengan kuasa kegelapan, pakai jimat, pasang susuk, dan sebagainya? Apakah Anda ingin mengalami kelepasan dan kemenangan atas kuasa kegelapan? Datanglah kepada Yesus, akui segala dosa saudara, dan tinggalkan. Terimalah Tuhan Yesus, undang dia menguasai hidupmu. Maka Tuhan akan hadir dalam hidupmu. Kuasanya akan membuat hidupmu menjadi baru. Dan engkau pasti menang dalam peperangan roh. Bagi saudara yang sudah menjadi pengikut Kristus, mari jangan lagi kita takut dan khawatir. Jangan lagi kita takut dan khawatir akan kuasa kegelapan. Tapi marilah kita menjadi kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kunci kedua bagaimana kita bisa menang dalam peperangan rohani adalah pakai seluruh senjata Allah. Dalam ayat 11, Rasul Paulus menasihati kita begini. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah,
supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, saudara-saudara, Paulus menjelaskan bahwa iblis menggunakan segala tipu muslihat. Nah, kata tipu muslihat artinya penipuan, artinya kebohongan. Kata lainnya adalah strategi, metode. Nah, segala cara dipakai oleh iblis untuk menipu manusia, membunuh, bahkan membinasakan manusia. Tipu muslihat iblis ini bisa itu seperti jebakan yang luarnya terlihat baik, tapi sebenarnya ujungnya melawan Allah dan menuju kepada bencana. Di surat lainnya, Paulus memperingatkan bahwa iblis bahkan bisa menyamar jadi malaikat terang. Itulah sebabnya, untuk menghadapi dan menang atas segala strategi iblis dan roh-roh jahat, kita perlu memakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Paulus menggambarkan perlengkapan senjata Allah ini seperti perlengkapan senjata prajurit infanteri atau prajurit berjalannya Romawi. Sangat mungkin alasan Paulus menggunakan gambaran prajurit Romawi karena sewaktu Paulus menulis surat Efesus ini, Paulus sedang dalam penjara Romawi. Kalau kita lihat ayat 10, dikatakan Paulus sedang dalam penjara Romawi, yaitu di penjara Roma, di mana setiap harinya ada satu prajurit yang akan mengawasinya. Nah, sebagaimana pasukan Romawi, orang-orang percaya perlu memakai seluruh perlengkapan perang untuk menghadapi kuasa-kuasa kegelapan. Nah, perlengkapan perang itu apa saja? Nah, mari kita lihat gambar ini. Yang pertama adalah ikat pinggang kebenaran. Nah, ikat pinggang kebenaran ini adalah sebuah lawan daripada kebohongan atau penipuan iblis. Selanjutnya, baju jirah keadilan. Baju jirah diperlukan untuk melawan iblis, melawan kuasa kegelapan, melawan segala perbuatan-perbuatan jahat. Selanjutnya, kasut kesediaan memberitakan Injil damai sejahtera. Nah, jika iblis senantiasa menuduh, mengintimidasi manusia, memberitakan kabar kebohongan, maka kita yang memakai perlengkapan senjata Allah, mempunyai kesediaan memberitakan Injil, kita memberitakan damai sejahtera. Selanjutnya adalah perisai iman. Nah, kata Yunani untuk perisai yang dipakai di sini artinya pintu atau gerbang. Jadi kata perisai ini sebenarnya menunjukkan perisai yang besar yang dapat menutupi seluruh badan prajurit. Biasanya perisai ini terbuat dari kayu yang dilapisi oleh kulit dan diperkuat dengan metal di bagian atas dan bawahnya. Dan apabila perisai ini dicelupkan ke dalam air, maka akan ampuh untuk memadamkan api dari musuh. Dan apabila perisai ini digabungkan, ya, prajurit bergabung, maka perisai-perisai ini akan membentuk pertahanan yang sangat kuat. Selain perisai, orang-orang percaya juga perlu memakai ketopong keselamatan. Bahwa kesadaran keselamatan dalam Kristus serta kehidupan kekal yang Tuhan berikan itu senjata yang sangat ampuh untuk melawan peperangan, melawan kuasa kegelapan. Selain itu, yang terakhir adalah pedang roh. Apa itu pedang roh? Firman Allah. Saudara, tak kala roh-roh jahat iblis mencoba membombardir kita dengan intimidasi. Kamu gak layak, masa depanmu suram, gak ada harapan. Perkatakanlah firman Tuhan. Sebagai contoh, ketika kamu dituduh oleh iblis, kamu ini moyong, gak berguna, berkatakanlah firman. I'm fearfully, wonderfully made.
kejadianku dahsyat dan ajaib. Aku dibentuk di dalam rahim ibuku. Dan aku ini berharga dan mulia, dan Tuhan mengasihiku. Tertulis di dalam kitab Yesaya. Ketika kita diintimidasi bahwa enggak ada masa depan, ingatlah firman Tuhan. Setinggi langit dari bumi, demikianlah tingginya jalan Tuhan dibanding jalan kita. Sebab rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Saudara, pakailah seluruh perlengkapan senjata Allah. Dan kita nggak perlu bersusah payah untuk mencari perlengkapan perang ini. Karena telah Tuhan sediakan sewaktu kita percaya. Bagian kita hanya sadari dan pakai. Agar bisa menang dalam peperangan ini, pakailah kebenaran, keadilan, kesediaan memberitakan Injil, iman, keselamatan, dan firman Allah. Saudara-saudara, apakah Anda telah menerima dan memakai seluruh perlengkapan senjata Allah? Bagian mana yang mungkin Anda sering lupa? Mari hari ini pakai. Atau adakah saudara yang merasa lemah dan tak berdaya? Hari ini di dalam nama Yesus, pakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Maka engkau akan kuat, engkau akan berdiri tegap, dan kau pasti menang menghadapi kesulitan hidup, menghadapi peperangan rohani. Kunci yang ketiga, bagaimana kita bisa menang dalam peperangan rohani, adalah berdoa dalam roh setiap waktu. Berdoa dalam roh setiap waktu. Ayat 18b mengatakan begini. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saudara, berdoa dalam roh yang dimaksudkan di sini bukanlah berdoa dengan bahasa roh. Tapi artinya memperiskan roh Allah yang ada di dalam diri kita untuk kita berinteraksi dan berbicara dengan Dia sewaktu kita berdoa. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita akan memampukan dan mengajar kita berdoa. Bahkan akan menolong kita mengutarakan keluhan-keluhan terdalam dari hati kita kepada Allah. Itu artinya berdoa dalam roh. Dan bukan hanya berdoa dalam roh, tapi berdoa dalam roh setiap waktu. Apa sih maksudnya setiap waktu? Realistis gak sih kalau kita bisa berdoa setiap waktu? Saya akan mencoba menjelaskannya seperti ini. Coba pikir ya saudara. Siapa orang yang paling sering saudara ajak bicara? Siapa orang yang paling sering Anda dan saya ajak bicara? Orang yang paling sering kita ajak bicara adalah diri kita sendiri. Bukankah kita setiap waktu, setiap kita berpikir, kita ini bicara sama diri sendiri? Kecuali mungkin waktu kita tidur. Kadang-kadang waktu kita tidur pun kita masih mikir, kita masih bicara sama diri sendiri. Terus sampai kadar tertentu, self-talk atau istilah untuk orang yang berbicara dengan diri sendiri ini, memang bisa membantu seseorang untuk mengolah pikiran dan emosinya. Namun Rasul Paulus memberitahukan satu hal yang jauh lebih utama, yang lebih berguna untuk membangun hidup kita, lebih daripada self-talk, yaitu apa? Talk with God.
talk to God. Kita berkata, talk with God always. Praying always in every situation. Berdoalah kepada Allah dalam setiap waktu. Jadi, daripada hanya berbicara dengan diri sendiri setiap waktu, marilah setiap kali kita berpikir, kita berbicara dengan Allah. Berbicara dengan Allah setiap waktu kita berpikir. Disitulah kita mempraktekkan berdoa dalam setiap waktu. Saudara, berdoa dalam roh setiap waktu juga berarti berdoa dengan bantuan Roh Kudus, seperti tadi saya jelaskan. Tapi bukan cuma berdoa untuk hal-hal yang bersifat pribadi kita, melainkan berdoa untuk orang-orang percaya lainnya. Berdoa untuk pemberitaan Injil. Dan saudara-saudara, ketika Paulus berkata, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, kata kamu yang dipakai oleh Paulus di dalam bagian yang kita baca ini, sebenarnya bukan menunjuk pada pribadi seseorang, tapi kepada komunitas, kepada sekelompok orang. Jadi maksudnya begini, saudara. Peperangan rohani tidaklah pernah soal perjuangan seorang diri. Tetapi peperangan rohani adalah peperangan bersama-sama orang percaya lainnya, di mana kita saling mendoakan dan saling berjaga. Saudara-saudara, saya mau menutup khotbah ini dengan sebuah cerita tentang pohon sequoia atau yang disebut dengan redwood tree. Pohon raksasa yang bisa ditemukan di taman-taman nasional di Amerika Utara ini tingginya bisa mencapai sampai seratusan meter. Selain sangat tinggi dan berdiameter besar, pohon ini bisa hidup sampai ribuan tahun walaupun menghadapi segala badai dan perubahan iklim. Kok bisa? Apa membuat pohon ini bisa tumbuh begitu besar, kuat, tinggi, dan bertahan ribuan tahun? Ternyata kuncinya adalah ada di akarnya. Akar jenis pohon ini sebenarnya tergolong dangkal dibandingkan dengan tingginya, hanya sekitar 3-4 meter. Namun yang sangat unik dalam akar ini adalah akar ini bisa merambat sampai radius 4.000 meter persegi atau kira-kira setengah lapangan sepak bola. Dan akarnya saling mengikatkan diri dengan akar-akar pohon di sekelilingnya. Dan itu membuat akhirnya terjalin sebuah ikatan yang begitu kuatnya. Itulah rahasianya pohon sequoia bisa begitu besar, tinggi, dan bertahan menghadapi segala perubahan iklim. Nah, sama seperti pohon sequoia, saudara, kita bisa kuat dan menang dalam peperangan rohani, tak kalah kita, jemaat Tuhan, saling mendoakan setiap waktu dan saling berjaga-jaga. Nah, saudara, apakah di antara kita ada yang pernah kecewa dengan saudara dalam Tuhan? Akhirnya kita menjadi cenderung sendirian. Kita bersembunyi. Kita maunya sendirian saja. Hari ini di dalam nama Yesus, keluarlah dari persembunyian saudara. Bagikan beban, pergumulan. Dengan rendah hati mohon dukungan saudara kita dalam Tuhan. Karena kita memang membutuhkan. Kita ini satu tubuh di dalam Kristus. Selain saudara didoakan, berdoalah juga buat orang-orang lain, buat saudara-saudara dalam Tuhan. Dengan demikian kita bisa saling menguatkan dan kita bisa menang dalam menghadapi peperangan roh. Dan saya juga mengundang saudara-saudara, mari kita mulai belajar berdoa di dalam roh setiap waktu. Kita tanya sama Tuhan, Tuhan, hari ini siapa yang Tuhan mau saya doakan? Dan berdoalah untuk
orang-orang yang Tuhan taruh namanya di dalam hati kita semua. Dengan demikian saudara, kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Kita bisa menang menghadapi segala peperangan rohani. Jadi, akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Pergunakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah dan berdoalah dalam segala waktu dan berjaga-jagalah. Dengan demikian kita bisa menang dalam peperangan rohani. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan sudah mengalahkan kuasa kegelapan. Sehingga kami nggak perlu takut dan khawatir lagi. Kami bisa aman di dalam Tuhan. Kami bisa hidup dalam damai sejahtera. Karena itu Tuhan, tolong kami supaya kami bisa terus tinggal di dalam Tuhan. Terus bersekutu dengan Tuhan. Tolong kami terus bisa memakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Dan ajarlah kami boleh berdoa dalam segala waktu dan berjaga-jaga. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Nama di atas segala nama. Kuasa atas segala kuasa. Amin. Bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, saudara-saudaraku di rumah pasti diberkati dengan firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan memberi persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih padamu Tuhan atas karunia dan anugerah yang telah Kau berikan kepada kami sampai pada hari ini. Dan sekarang pada hari ini kami ingin memberikan persembahan kami. Hanya Tuhan dapat berkati supaya dapat berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebab segala perkara dapat tanggung namanya. Amin. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Bersama-sama kita akan pujian ini. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia.
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat Gereja Kristen Jakarta dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara dalam Warta Sinode minggu ini. Kelas bimbingan pranikah Sinode Gereja Kristen Jakarta periode ke-19 akan diadakan pada hari Selasa 13 April 2021 pukul 7 malam hingga selesai waktu Indonesia Barat dengan tema Seks dan Kekudusan Pernikahan. Pembicara Pendeta Suparman Halim dan Dr. Stefani Pangau. Pertemuan kelas BPN akan dilangsungkan secara virtual melalui Zoom meeting. Kelas SMK atau Saya Murid Kristus buku 2 akan diadakan pada hari Kamis 15 April 2021 pukul 7 malam hingga selesai dengan tema Pujian dan Penyembahan. Pembicara Guru Musik Sharon Siombing dan Guru Musik Ria Jayanti. Kiranya seluruh peserta kelas SMK buku 2 dapat mempersiapkan diri dan tepat waktu dalam mengikutinya. Sekian warta kita di minggu ini. Sampai berjumpa dalam ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Great is the darkness that covers the earth. Berdoa untuk negara Myanmar. Apa yang telah terjadi di negara Myanmar saat ini telah mengakibatkan banyak kerugian, kehilangan nyawa, ketegangan, tidak adanya keamanan, ketakutan, kehilangan pekerjaan, kehilangan tempat tinggal, toko-toko, pabrik dan bank tutup, perekonomian hancur, terjadi kelaparan, anak-anak tidak sekolah, seakan tidak ada harapan. Masih banyak orang Indonesia yang tinggal di Myanmar, termasuk para misionaris. Mari semua gereja di seluruh dunia bersatu hati untuk berdoa bagi Myanmar. Kiranya Tuhan mengasihani orang-orang yang ada di Myanmar. Kiranya para misionaris yang masih ada di sana tetap dalam perlindungan Tuhan. Dan para misionaris dipakai untuk menguatkan dan memberikan pengharapan di tengah kegelapan. Memberikan bantuan untuk mereka yang sedang kelaparan. Menolong mereka yang stres, anak-anak yang trauma dan ketakutan. Doakan agar segala kuasa dari penghulu-penghulu dunia yang gelap ini dihancurkan. Dan kiranya damai Tuhan turun atas Myanmar. Mari jemaat, kita semua mendoakan hal ini bersama-sama. Mari kita mau buka suara berdoa untuk setiap pokok doa yang sudah ditampilkan tadi. Kita memulai ibadah ini dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kita mengakhiri ibadah ini juga dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Doksologi.
Jemaat Gereja Kristen Jakarta yang sangat disayangi Tuhan Yesus, kembalilah ke dalam hidupmu setiap hari, lakukanlah aktivitas keseharianmu bersama Tuhan, tetap jadi berkat, dan jangan lupa jangkau jiwa bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu mari kita mengarahkan hati kita, wajah kita, bahkan seluruh hidup kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Sesungguhnya sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa. Sesungguhnya keselamatan kekal dan kemenangan sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahkan sesungguhnya penyertaan dan persekutuan bersama Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, silakan doa teduh, Tuhan Yesus memberkati.